Pusat Ayu. Kau tidak mungkin meraih bintang. Kau tidak akan bisa memeluk bulan. Nenek Raga Runting. Ayu. Sanggar Cerita dan Sanggar Prativi mempersembahkan Mahkota Mayangkara. Cerita ini lanjutan dari Tutur Tinular. Kisah berlangsung pada zaman pemerintahan Prabu Jayanegara atau Kalagemet, Raja Majapahit yang kedua. Lagi Raja Majapahit, akulah raja, akulah yang berkuasa. Ayo, obrak-abrik desa Ganding, angkap Jayanegara, angkap Jayanegara. Naskah ditulis dan diolah oleh S. Tijab, hiasan musik dan sutradara C. Ispriyonoka. Kali ini mengetengahkan episode ke-20 dengan judul Akhir Perjalanan Seorang Durjana. Dalam seri ke-595 ini didukung oleh para pemain Chandra Arga sebagai Tiwa Santa, Idris Apandi sebagai Ramapati, Chris Urspon sebagai Rakuti, Rusli sebagai Rasemi, Eli Burhan sebagai Nyai Ramapati, dan Asdi Suhastra, pembawa cerita. Sandiwara Radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Ramapati jatuh tersungkur, nafasnya kembang kempis. Dewa Santa kemudian menampung air kencingnya ke dalam tempurung. Dia bermaksud menuangkan air kencing itu ke dalam mulut Ramapati. Namun ketika Dewa Santa melangkahkan kakinya, dia menginjak batu, dan air dalam tempurung itu terpaksa tertumpah. Sial, rupanya yang belum nasibmu Ramapati. Kalau kau minum air kencing kaum Sudra. Tapi tunggulah saatnya nanti. Barangkali yang paling tepat adalah kotoranku. Aduh, ampun. Jangan kau sakiti aku. Jangan kau bunuh aku, Dewa Santa. Berilah aku hidup. Tenagaku lemah sekali.
Darahku semakin banyak keluar. Ramapati, mulutmu itulah yang menyebabkan malapetaka seluruh kaula Majapahit yang merasa tertindas. Karena mulutmu yang terlalu manis menjanjikan. Maka saatnya lah tiba pembalasan. Mulutmu akan kuinjak-injak Ramapati. Mulut Ramapati diinjak-injak oleh Dewa Santa. Sekali waktu mulutnya ditendang, sehingga keluar darah segar. Begitu juga dengan hidungnya. Matanya sudah tak lagi bisa melihat, karena darah telah menutupi seluruh wajahnya. Dewa Santa kemudian melanjutkan penyiksaannya terhadap diri Ramapati. Ternyata alot juga nyawamu pengkhianat. Tapi tidak lama lagi kau akan mampus. Sekarang wajahmu sudah rusak. Darah telah mengalir dari mulutmu, hidungmu, telingamu, dan matamu. Ramapati, kalau saja kaula Majapahit menyaksikan peristiwa ini, maka merekalah orang yang berbahagia di atas dunia ini. Sebab orang yang dibenci di ambang neraka. Mukaku hancur diinjak-injak orang sudra. Lambungku banyak sekali bekas tusukan pisau. Dan leherku, oh Nyai, tolonglah aku, Nyai. Ramapati, barangkali Dewata Agung memang memisahkan kau dengan istrimu, agar istrimu tidak melihat nasibmu yang malang, yang sekarang telah menjadi Ramapati Durjana, yang wajahnya penuh luka. Rasakan ini, Ramapati. Ramapati, kali ini aku akan menarik lidahmu. Jangan kau lakukan itu. Aku takut mati. Jangan kau tarik lidahku. Biar semua kaula Majapahit tahu bahwa kepalamu akan kupenggal dan kuberikan kepada Sang Prabu Jayanegara dengan lidah yang menculut keluar, dengan mata yang melotot keluar, dan akhirnya kepalamu, Ramapati, akan digantung di alun-alun kota Raja Majapahit sebagai tontonan rakyat. Ya ampun, jangan lakukan itu. Atas nama kaula Majapahit yang menderita karenamu, Ramapati, maka akulah yang akan membuatmu celaka. Ku tarik lidahmu. Iya. Ramapati sudah tidak berdaya lagi. Hanya tangannya saja yang masih bisa menggapai-gapai. Lidahnya menjulur, matanya melotot. Sementara itu, Rakuti dan Rasemi terus memacu kudanya. Kini keduanya tiba di batas hutan dekat desa Panawijen. Rasemi, aku mendengar seseorang dianiaya tidak jauh dari sini. Iya, aku mendengar di sekitar tempat ini. Arahnya sebelah selatan, Rakuti. Aku curiga di tengah hutan ada penganiayaan. Jangan-jangan Ramapati mengalami penganiayaan. Kita harus bisa membawa kepala Ramapati ke hadapan Sang Prabu, Rakuti. Ayo, kita cari arah suara itu. Rasemi dan Rakuti kemudian menuju ke arah suara teriakan. Tiba-tiba muncul sosok perempuan tua dari semak belukar. Dia tidak lain adalah Nyai Ramapati. Dia kemudian mengikuti jejak Rakuti dan Rasemi sambil menangisi nasib suaminya. Kakak Ramapati, mengapa kau mengalami nasib yang malang di usia tuamu, Kakang?
Semoga kau tetap selamat dari ancaman prajurit-prajurit Majapahit. Terlebih-lebih Rasemi dan Rakuti. Kakang Ramapati. Nyai Ramapati terus menangis dalam perjalanan mencari suaminya. Sementara Dewa Santa telah mencabut pisaunya yang mengkilat. Pisau itu siap mencacah-cacah wajah Ramapati. Ramapati, sebutlah Dewata Agung sebelum ajalmu tiba. Pisau inilah yang akan mencacah mukamu. Dewa Santa, ampunilah aku. Hanya kepadamulah aku bisa hidup. Jangan lakukan itu, Dewa Santa. Ramapati, biar semua orang tahu kalau nasib Ramapati mampus di tangan Dewa Santa. Mukamu akan kucacah-cacah dengan pisau ini. Rasakan ini. Sekarang mukamu sudah kucacah-cacah Ramapati. Tapi aku belum puas kalau mukamu belum hancur. Ramapati akhirnya tewas di tangan Dewa Santa. Dewa Santa tersenyum lega. Sesaat kemudian, Rasemi dan Rakuti tiba di tempat itu. Dewa Santa. Mengapa kau lakukan pembunuhan sekeji itu? Siapa orang yang kau bantai dengan mengerikan itu? Ampun, Tuan Rakuti. Sayalah yang membantai orang ini. Tidak lain. Orang ini adalah Durjana dari kerajaan. Apa? Katakan siapa yang kau maksudkan. Aku ingin segera mendengarnya. Cepat katakan. Ampun, Tuan Rakuti dan Tuan Rasemi. Mengapa Tuan begitu tidak juga tanggap? Siapa lagi kalau bukan Ramapati? Kurang ajar sekali kau, Dewa Santa. Kau membunuh buronan kerajaan seperti membantai maling, eh? Caramu itu terlalu keji, tahu? Dewa Santa, apa kau kira kami senang atas tindakanmu ini? Cara yang kau gunakan keliru. Tidak berhak kau membunuh seorang buronan seperti ini. Kau cacah-cacah mukanya dengan pisau. Ampunkan Tuan. Ampunkan saya. Saya tidak tahu bagaimana caranya menangkap buronan kerajaan. Dewa Santa. Di sisi lain kau memang hebat. Semua orang akan bergembira mendengar kabar Ramapati tewas dicacah-cacah oleh Dewa Santa. Seorang kaum Sudra. Kau dengar itu? Tapi di sisi lain, kau tidak pernah tahu, Dewa Santa, bahwa tindakanmu adalah salah besar. Dewa Santa, aku tidak senang kekejianmu. Maka tombak Patmayonilah yang akan menghabisi nyawamu. Sandiwara Radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Hanya dengan sekali ayunan saja, tombak Patmayoni menghunjam leher Dewa Santa. Tubuh Dewa Santa langsung roboh dan tidak bergerak-gerak lagi. Kemudian Rasemi dan Rakuti mengalihkan perhatiannya pada tubuh Ramapati. Pembantaian yang benar-benar keji. Iya. Rupanya dendam Dewa Santa benar-benar tak bisa dikendalikannya.
hingga muka Ramapati dicacah hingga sulit dikenali lagi wajah Ramapati. Rasmi, aku sedikit kecewa setelah membunuh Dewa Santa. Bagaimanapun juga, dialah yang membunuh Ramapati. Sebenarnya aku hanya tidak senang caranya ia membunuh. Rakuti, sudahlah. Jangan pikirkan lagi Dewa Santa. Buang jauh-jauh tentang Dewa Santa. Ya, bagaimanapun juga, Dewa Santa itu hanya seorang sudra. Bisa saja ia membunuh Ramapati, orang yang sudah jompo dan sakit-sakitan. Tapi tindakanmu membunuh Dewa Santa adalah sudah tepat. Itu menurut Raja Niti yang tak tertulis, Rakuti. Apakah kepala Ramapati harus dipenggal? Ya, itu yang terbaik. Dan itu sebagai bukti kehadapan Prabu Jayanegara. Bagaimana, Rakuti? Kau saja yang melakukan, Rasmi. Rakuti, kau saja yang melakukannya. Aku tahu siapa engkau, Rakuti. Kau lebih pantas menjaga kepala Ramapati daripada aku yang menjaganya. Ayo, lakukan, Rakuti, lakukan. Baik, Rasmi. Nah. Rakuti memenggal kepala Ramapati. Kepala itu segera dibungkus dengan selembar kain. Tubuhnya dilemparkan ke semak belukar. Kemudian keduanya segera naik ke atas punggung kuda dan menggebrak kuda itu berlari kencang. Nyai Ramapati memandangi kepergian Rakuti dan Rasmi. Namun Nyai Ramapati merasa cemas melihat benda yang mereka bawa. Benda itu meneteskan darah. Darah? Jadi, jangan-jangan yang dibawa Rakuti dan Rasmi kepala manusia. Tapi, tidak, aku harus mencari Kakang Ramapati. Nyai Ramapati terus mencari jejak-jejak darah yang menetes itu. Semakin lama semakin jelas. Itu menandakan adanya pembunuhan. Tak lama kemudian Nyai Ramapati sampai di tempat kejadian. Dia begitu terkejut ketika melihat tubuh manusia tanpa kepala. Kenapa kau lakukan itu, Rakuti, Rasmi? Kalian kejam. Kalian jahat. Kalian telah membunuh Kakang Ramapati. Nyai Ramapati terus menangis sambil mendekap tubuh Ramapati yang tanpa kepala itu. Dia tidak memperdulikan lagi darah yang membasahi wajahnya. Diciumnya tangan suaminya. Bahkan Nyai Ramapati tak segan-segan mencilati darah yang membasahi sekujur tubuh suaminya.
Ramapati, barangkali kita memang harus berpisah dalam keadaan seperti ini, Kakang. Tapi aku tidak rela atas perlakuan Rakuti dan Resemi. Aku tahu dua orang itulah yang telah membunuhmu, Kakang. Ya, aku akan menguburkan jasadmu sebagaimana layaknya, Kakang. Nyai Ramapati segera menggali tanah untuk pemakaman suaminya. Dengan peralatan seadanya, akhirnya dia berhasil menguburkannya. Kakang, hanya Dewata Agung yang bisa menimbang antara yang baik dan jahat. Tapi aku sebagai istrimu yang mengetahui tindakan Rakuti dan Rasemi, aku tidak rela. Aku masih mencintaimu, Kakang. Tidurlah di alam gelanggangan. Tidurlah, Kakang. Semoga tidurmu yang panjang menenteramkan arwahmu. Rakuti, Rasemi. Nyai Ramapati berkali-kali menyebut nama Rasemi dan Rakuti. Semakin lama dia semakin tidak kuat menahan perasaannya. Kakang, akan kubalas dendam ini kepada Rasemi dan Rakuti. Akan kuteluh mereka. Setelah Nyai Ramapati menguburkan jenazah suaminya, rasa dendamnya pada Rasemi dan Rakuti semakin memuncak. Dia bermaksud mengirim teluh pada dua orang itu agar dapat membunuhnya. Sementara malam semakin larut, di hutan Wanarodra Murti hanya terdengar suara binatang malam dan gaung serigala memecah kesunyian. Malam ini, aku mulai menjalani hidup seorang janda. Dan aku akan mengirim teluh kepada Rasemi dan Rakuti. Sebab dengan cara itulah, aku bisa membalas dendam suamiku. Nyai Ramapati, sesuatu yang paling buruk bagi rakyat, biar saja berlalu. Janganlah sekali-kali membelanya. Ingat, Nyai Ramapati, jika kau hendak melakukan balas dendam, semuanya tidak akan berkesudahan. Apakah kau tidak ingat akan sejarah kemalangan Nyai Calon Arang di masa Prabu Erlangga? Suaramu menggema ke segenap hutan Wanarodra Murti. Aku mengenali suaramu. Kau adalah Patih Nambi. Ambillah jalan yang terbaik, Nyai Ramapati. Aku tahu kau seorang istri yang setia kepada suamimu. Meski Kakang Ramapati memiliki perilaku seperti itu, tapi kau selalu setia. Meski dalam hati kecilmu bergejolak, Nyai, kembalilah. Jangan teruskan rencana jahat.
Mengapa aku harus mendengarkan kata-kata orang yang sudah mati? Aku akan berbuat sesuatu yang terbaik untuk suamiku. Tidak, tidak. Jangan ikuti aku. Pergi, pergi kataku, pergi. Balas dendam yang hendak kau lakukan, Nyai, adalah penyesatan dalam perjalanan hidupmu untuk menuju mati. Ingat, Nyai Ramapati, balas dendammu adalah penyesatan dalam perjalanan hidupmu untuk menuju mati. Nyai Ramapati lari pontang-panting di tengah hutan belantara, menembus pekatnya malam. Dia merasa ada kekuatan lain yang menghimpit perasaannya, bahwa dia harus melakukan balas dendam. Sementara di sisi lain, dia harus menjalankan kata-kata Nambi yang kian memekakkan telinganya. Akhirnya Nyai Ramapati berhenti di sebuah gua yang tidak begitu besar. Ya, Kakang Ramapati memang seorang pembesar kerajaan yang selama ini telah melakukan kesalahan-kesalahan besar, baik terhadap pihak kerajaan maupun terhadap Kawula Majapahit. Memang seharusnya aku tidak melakukan balas dendam. Kau benar, Adi Nambi. Balas dendam tidak akan pernah memberi jalan lapang dalam perjalanan hidup untuk menuju ke alam kelanggengan. Sedang saat ini, aku tinggal menikmati sisa-sisa usiaku yang tinggal beberapa hari lagi. Yang terbaik kulakukan adalah berdoa untuk arwah Kakang Ramapati. Dan sekarang, apa yang harus kulakukan? Bunuh diri kakakku. Nyai Ramapati sudah bermaksud membunuh dirinya sendiri. Namun kemudian dia berubah pikiran. Dia tidak jadi melakukan bunuh diri. Akhirnya dia pergi meninggalkan goa, menembus gelapnya hutan Wanarodra Murti. Kini dia tidak lagi merasa takut menghadapi ganasnya binatang hutan belantara. Rupanya kau ular yang mau mampus. Baik, kau tidur di tengah jalan. Aku berjanji, aku tidak akan takut menghadapi apa saja yang ada di hadapanku. Biarpun aku perempuan yang sudah tua, akan kulawan kalau kau memang berani menggangguku. Kepala ular sebesar tumit kaki orang dewasa itu mendesis. Rupanya binatang itu tidak juga mau pergi dari hadapan Nyai Ramapati. Dia menjulurkan lidahnya berkali-kali. Nyai Ramapati mencoba untuk menerobosnya, sampai kemudian terjadi pertarungan. Sekalipun kau memiliki kekuatan besar, aku sengaja menantangmu, ular jahanam. Pertarungan berlangsung cukup seru. Namun Nyai Ramapati tidak memperhitungkan suasana hutan yang sangat lebat dan belum dikenalnya. Nyai Ramapati mencoba melompat ke samping, menghindari sambaran ular. Tapi di tempat itu, jurang menganga. Sandiwara Radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Tubuh Nyai Ramapati terpelanting, masuk terperosok ke dalam jurang. Tubuhnya kemudian tewas di dalam jurang yang dalam itu. Sementara itu, orang-orang desa Panawijen bersorak-sorai setelah mereka mendengar kabar bahwa kepala Ramapati dibawa oleh Rakuti ke kota Raja Majapahit. Bagaimana kita tidak senang, Orang yang dimaksud Dewa Santa itu telah tertangkap. Oh,
kepalanya dipenggal. Iya? Lalu dibawa Tuan Rakuti ke kota raja. Wah, aku juga tahu. Mereka dan beberapa prajurit memang melewati desa Panawijen sini. Tapi Tuan Rakuti dan Rasemilah yang akan mendapat imbalan jasa dari Prabu Jayanegara. Iya, itu sudah sepantasnya. Sebab mereka diberi tugas. Mereka tidak diberi tugas. Ya begitulah tugas kedua orang itu. Baru setelah sang Prabu memerintahkan para prajurit, mereka berangkat. Bagaimanapun juga ya, kita ini hanyalah orang desa. Yang penting ya kawan, orang yang membuat gara-gara itu sudah tertangkap. Ya memang betul kawan, memang betul. Tapi sudah 3 hari ini aku tidak melihat Diwasanta. Apakah dia penasaran dengan sikap Ramapati, lalu ingin mencari jejaknya ya? Ya, bisa juga begitu. Biarpun Diwasanta orang Sudra, lah nyatanya juga pemberani ya toh. Selain tubuhnya yang kekar, dia tampak pemberani sekali. Iya. Wah. Tapi apakah Diwasanta juga tewas oleh Ramapati? Ya, bagaimana mungkin singa ompong dan kurus itu bisa menang melawan Diwasanta itu? Ya, siapa tahu 2 pengawalnya itu yang membunuh. Sudah. Yang penting kita sudah merasa tenang. Para warga yang lainnya kukira juga sudah mendengar dan puas setelah meninggalnya pembesar keparat itu. Wah, iya. Seandainya aku tahu kalau dia Ramapati, pasti orang itu sudah kubongkok. Lalu tubuhnya kucegurkan ke dalam sumur yang sudah mati. Biar tahu rasa. Alah, kau ini hanya bisa berkata-kata saja. Enggak percaya. Tapi tidak berani berbuat seperti Diwasanta itu. Diwasanta ya berusaha mencari jejak Ramapati. Barangkali saja Diwasanta saat ini masih di dalam hutan. Ya. Semoga saja Diwasanta segera kembali. Tapi hanya doaku kepada pembesar jahat itu. Ya. Semoga dimasukkan dalam neraka. Ya, betul. Hanya itu doaku. Perjalanan Raja Niti yang tak tertulis memang sedang dialami oleh Rasmi dan Rakuti. Kini keduanya telah menyerahkan kepala Ramapati, meskipun pembunuh sebenarnya adalah Diwasanta dari kaum Sudra. Rasmi dan Rakuti kemudian menceritakan bagaimana mereka memenggal kepala Ramapati, dan kemudian mereka menyerahkan kepala itu kepada Sang Prabu Jayanegara. Aku sudah merasa tenang setelah kalian berhasil memenggal kepala Ramapati. Dan semoga negeri Majapahit akan menjadi negeri yang damai, tentram. Dan seluruh kaulanya sudah terobati setelah meninggalnya durjana kerajaan. Ampun Sang Prabu, ada sesuatu yang hendak hamba sampaikan mengenai meninggalnya durjana kerajaan. Apa yang kau sampaikan, Rasmi? Ampun Sang Prabu, apa yang hamba sampaikan memang sangat berhubungan erat dengan rencana Ramapati, yaitu tentang Rapangsa, Rabanyak, Rawedeng, dan Ratanca bebas dari hukuman. Apakah sudah waktunya aku tidak mencurigai mereka, Rasmi? Sebab aku masih mempunyai rasa was-was mengenai Rayuyu, Rawedeng, dan kawan-kawannya itu. Ampun Sang Prabu,
Rawedeng, Rayuyu, Rapangsa, Rabanyak, dan Ratanja hanyalah ikut-ikutan saja. Mereka tidak tahu secara pasti apa yang direncanakan oleh Sang Ramapati. Baiklah kalau begitu. Namun aku belum bisa membebaskan mereka. Aku ingin mereka menghadapku. Apakah sekiranya hamba atau Rakuti yang memanggilnya Sang Prabu? Tidak perlu. Cukup prajurit saja. Prajurit. Prabu Jayanegara melampaikan tangan pada salah seorang prajurit pengawal. Prajurit itu segera mendekat. Lalu diperintahkan untuk memanggil Rayuyu, Rawedeng, Rapangsa, Rabanyak, dan Ratanja. Tak lama kemudian, mereka yang dipanggil telah menghadap Prabu Jayanegara. Kalian tidak perlu takut. Kalian kusuruh menghadap memang ada kepentingan. Kau, Rayuyu. Hamba Gusti Prabu. Benarkah kau tidak tahu apa yang tersembunyi di balik rencana-rencana Eyang Pati? Ampun, Gusti Prabu. Hamba sama sekali tidak tahu apa yang menjadi rencana Gusti Ramapati. Hamba memang patuh dengan perintah Gusti Ramapati. Sebab hamba hanyalah orang bawahan, Gusti. Hamba hanyalah mengemban tugas. Kalau sekiranya hamba menerima hukuman, hamba akan menjalankan hukuman dari Sang Prabu. Ya, aku memaklumimu, Rayuyu. Aku tidak akan memberimu hukuman sebelum semuanya jelas dan tuntas. Kau, Rawedeng. Iya, Gusti Prabu. Apakah rencana Eyang Pati saat di Kepatihan? Kau selalu berada di Kepatihan? Ampun, Gusti Prabu. Hamba tidak selalu berada dalam istana Kepatihan. Rawedeng, katakan sejujurnya. Ampun, Gusti Prabu. Sungguh, Gusti Ramapati mengatakan kepada hamba agar hamba segera kembali setelah hamba dipanggil dan melakukan tugas dari Gusti Ramapati. Jadi kau memang harus bersikap seorang bajingan dalam melaksanakan rencana-rencana Eyang Pati. Benar, Gusti Prabu. Prabu Jayanegara menanyakan bekas anak buah Ramapati satu persatu. Ternyata mereka menyatakan hanya ikut-ikutan dengan rencana Ramapati. Sebenarnya mereka tidak tahu apa sebenarnya rencana Ramapati waktu itu. Prabu Jayanegara kemudian segera menyuruh Rawedeng, Rayuyu, dan kawan-kawannya kembali ke tempat masing-masing. Hamba sangat senang sekali apabila Gusti Prabu membebaskan mereka dari tipu daya Durjana Ramapati itu. Rupanya mereka telah mengatakan sebenarnya, Rakuti. Ampun, Gusti Prabu. Terus terang, mereka benar-benar tidak tahu. Apa yang mereka lakukan hanyalah diperalat oleh Durjana Ramapati. Jadi sekali lagi, hamba sangat mengharapkan untuk pembebasannya, Gusti. Dalam hati kecilku, memang sudah membebaskan. Tapi pada kesempatan lain, aku masih akan bertemu dengan mereka. Sekarang, kalian boleh kembali ke tempat masing-masing. Hamba mohon diri, Gusti. Sandiwara Radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Rakuti dan Rasemi kemudian meninggalkan Paseban Agung. Setelah jauh dari Siti Hinggil, mereka kemudian membicarakan masalah Ratanja. Tunggu, Rasemi. Ada apa, Rakuti?
Aku mencurigai Ratanja. Gusti Prabu Jayanegara seperti tidak senang melihat sikap Ratanja. Sebab dia hanya diam. Menjawabnya pun terputus-putus. Rakuti, sudahlah. Ratanja memang begitu adatnya. Tidak, Rasemi. Aku akan menemui Ratanja. Sebab Gusti Prabu Jayanegara masih mempunyai rasa was-was terhadap Ratanja. Akan kuberi pelajaran dia. Hei, tunggu Rakuti. Tunggu. Rakuti terus menuju ke tempat kediaman Ratanja. Wajahnya tampak memerah, sebab Rakuti merasa tidak senang dengan apa yang dilakukan oleh Ratanja terhadap Prabu Jayanegara. Nah, saudara pendengar, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silahkan menunggu seri berikutnya. Sampai jumpa.